Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses semuanya saudara-saudara yang mengikuti channel YouTube saya ini ya. Saya Rahadian Zainul, dosen dari jurusan Kimia Universitas Negeri Padang ya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang bagaimana kita membuat sebuah karya ilmiah ya, pada bagian pendahuluan. Mungkin di antara kita akan bertanya-tanya, bagaimana membuat pendahuluan yang baik dalam sebuah karya ilmiah? Sebenarnya membuat karya ilmiah itu tidaklah mudah kalau seandainya kita sudah memiliki bukti-bukti atau data-data yang mau kita tampilkan di dalam karya ilmiah itu. Karena tanpa adanya data-data atau bukti-bukti yang kita miliki, tentu kita tidak bisa memberikan atau menampilkan pendahuluan yang baik untuk membuka ya karya ilmiah kita tersebut ya. Saudara-saudara sekalian, tentu di dalam sebuah karya apapun namanya, apakah itu makalah, artikel, skripsi, tesis, disertasi, maka kita harus tahu dulu outline ya. Outline itu adalah garisan yang menentukan bagian-bagian yang akan kita berikan di dalam sebuah karya yang mau kita buat. Nah, namun demikian, selalu ada bagian yang secara umum akan tetap ada di dalam sebuah karya ilmiah. Apa yang kita sebut dengan pendahuluan, apa yang kita sebut dengan isi, apa yang kita sebut dengan penutup. Namun demikian, outline ini akan berbeda-beda untuk setiap jenis karya yang mau kita buat. Katakanlah kalau artikel, kita akan bertemu dengan IMRAK ya. IMRAK itu introduction, method, result, analysis, discussion dan conclusion. Nah, IMRAK ya. Maka di bagian introduction itu akan selalu muncul ya pendahuluan, akan selalu ada pendahuluan. Di dalam tesis juga ada seperti itu, di dalam skripsi juga ada seperti itu. Di dalam skripsi kita akan bertemu dengan pendahuluan ya, kemudian ada metodologi, kemudian atau sebaliknya ada pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, kemudian ada metodologi, ada hasil dan pembahasan, dan akhirnya penutup. Nah, di dalam membuat pendahuluan, inilah yang menjadi poin dari pembicaraan kita pada kesempatan ini. Saya ingin membagi kepada kita semua bagaimana membuat sebuah pendahuluan yang baik di dalam suatu karya ilmiah. Terserah kaliannya apa, tetapi di dalam pendahuluan itu harus memiliki poin-poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, latar belakang adalah poin penting di dalam sebuah pendahuluan. Apapun yang kita buat, kalau kita tidak memiliki latar belakang yang baik di dalam sebuah karya itu, maka karya kita itu tidak memiliki ketertarikan untuk dibaca atau ketertarikan untuk ditelaah lebih lanjut. Nah, biasanya untuk memunculkan pendahuluan yang baik, kita harus mulai dari apa sebenarnya tren atau isu yang paling hangat yang lagi berkembang pada saat ini. Apakah isu yang paling dominan yang saat ini lagi tren di dalam kehidupan saat ini? Maka itulah yang akan menjadi poin latar belakang dari kita berkarya. Kita bisa menyampaikan sesuatu apa, ide-ide dasar atau ide-ide ideal yang ingin kita sampaikan dan ingin kita harapkan di dalam sebuah pendahuluan. Kalau kita menulis tentang pendidikan yang bagaimana yang sekarang lagi tren, misalnya di saat COVID sekarang, maka pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring atau pembelajaran blended
Kalau kita bicara tentang teknologi, mungkin kita akan bicara tentang apa sih teknologi yang saat ini yang lagi diidam-idamkan orang. Apakah itu alat untuk mendeteksi virus COVID, ya? Atau misalnya kalau terkait dengan material science, orang akan berbicara tentang bagaimana menciptakan satu material yang bagus untuk mengantisipasi atau mengatasi masalah COVID-19 saat ini. Oke, it's up to you, ya, terserah kita, sesuai dengan bidang yang kita miliki. Kalau saudara-saudara punya bidang pendidikan, ya maka silahkan majukan bidang pendidikan sebagai poin yang akan saudara ingin bahas di dalam pendahuluan. Nah, setelah itu jangan lupa saudara, kalau bicara tentang pendahuluan dengan latar belakang keilmuan yang saudara miliki, maka saudara harus buat apa fakta-fakta yang Anda temukan sehubungan dengan itu. Bagaimana fakta-fakta itu saudara temukan? Mana datanya? Saudara bicara tentang COVID, maka saudara harus punya data berapa yang terinfeksi saat ini, berapa ya yang mengalami kesembuhan dan seterusnya. Ketika saudara bicara tentang material science, saudara harus bisa mengungkapkan bagaimana informasi terbaru tentang material science yang saudara ingin bahas itu. Kemudian juga ketika saudara bicara tentang pembelajaran jarak jauh, maka saudara harus bercerita dan membuktikan informasi yang update tentang pembelajaran jarak jauh. Saudara bisa mencarinya di Google Scholar, itu gampang, ya. Saudara bisa cari di Google Scholar melalui Google, nanti saudara pilih apa poin-poin yang saudara ingin cari, ya, dengan tanda kutip. Saudara bisa mencari tepat pada sasaran, misalnya frasa pembelajaran jarak jauh, maka akan keluar informasi tentang pembelajaran jarak jauh yang bisa menjadi fakta-fakta yang terbaik buat dukungan informasi karya ilmiah Anda. Kalau saudara ingin menyaring informasi itu, maka saudara hanya kasih plus dan minus setelah tanda kutip pencarian pada Google Scholar. Kalau saudara ingin mencari katakanlah hanya jurnal saja, maka saudara bisa cari pembelajaran jarak jauh di kutip 2, lalu saudara buat plus jurnal, maka yang keluar semua informasi tentang jurnal. Kalau saudara buat minus jurnal, maka semua informasi kecuali jurnal akan keluar. Mungkin informasi dari koran, mungkin informasi dari sumber-sumber pemberitaan populer dan sebagainya. Lalu apa setelah kita punya data? Maka kita lihat, di sanalah kita melihat ternyata ada ketimpangan. Nah, adanya ketimpangan atau jurang, itulah yang kita sebut dengan latar belakang yang baik dan yang kuat, yang menarik, yang baru. Saudara punya ide yang baru. Kalau Anda memiliki jurang antara harapan dengan kenyataan. Harapannya pembelajaran jarak jauh itu berlangsung dengan baik. Ternyata dalam data-data implementasi saudara menemukan masih banyak kendala-kendala A, B, C, D dan seterusnya. Nah, di sana ada jurang sebenarnya yang bisa saudara isi untuk membuat sebuah sumbangsih dalam karya yang akan saudara buat itu. Nah, berdasarkan informasi itu, lalu muncullah ide-ide yang saudara ingin berikan untuk mengatasi masalah. Ketika saudara memunculkan ide-ide yang katakanlah ide itu masih baru, maka itu dikatakan novelty. Jadi memunculkan novelty itu adalah apabila kita sudah tahu dulu latar belakang, kemudian kita bisa melihat di mana celah-celah yang kosong, itu disebut dengan gap. Lalu saudara punya ide yang baru untuk mengatasi itu, maka itu disebut dengan novelty. Apakah ide yang baru itu sesuatu yang baru? Tidak. Ide yang baru bisa saja implementasi yang berbeda di segmen yang berbeda. Atau bisa aja ide baru itu muncul dengan mengkombinasikan ya penerapan. Itu juga bisa. Jadi membuat ide baru, memberikan ide baru tidak mesti sesuatu yang baru. Ya, karena kalau kita lihat perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini sudah sangat luar biasa. Maka mungkin kesempatan kita untuk menemukan ide baru makin sedikit. Maka ide-ide baru itu bisa kita munculkan dengan mengkombinasikan hal-hal lain
pada penerapan, implementasi dan sebagainya, sehingga kita bisa mengatasi permasalahan yang kita sebut dengan gap tadi. Oke, saudara-saudara sekalian, maka diuraikanlah ide kita tadi dengan tinjauan-tinjauan literatur terbaru. Jadi sebuah novelty juga kita bahas. Mungkin kita melihat lagi, maka kita kembali lagi ke Google Scholar, kita cari sumber-sumber yang mendukung katakanlah ide-ide yang kita sampaikan tadi. Atau kita juga bisa memetakan sejauh mana ide-ide itu berkembang. Nah, bagian itulah kita juga bisa tahu setidaknya kita bisa masuk di bagian mana nantinya. Apabila novelty sudah kita sampaikan, maka kita baru menyampaikan apa yang kita sebut dengan merumuskan tujuan kita. Jadi tujuan dari karya ilmiah kita itu tergambar setelah kita membuat novelty atau kebaruan dari solusi yang mau kita tawarkan dari permasalahan yang muncul tadi. Baik, mungkin saudara-saudara sekalian, untuk implementasi harus dilakukan dengan cara belajar dari pengalaman yang ada. Bagaimana caranya? Nanti saudara-saudara silakan membaca karya-karya yang dibuat orang. Kalau di dalam skripsi, nanti dibuatlah bagian-bagian sub-subnya. Ada bagian-bagian komponen, ada yang kita sebut latar belakang saja, ada tujuan, ada rumusan masalah. Bahkan ada lagi tambahan mungkin apa manfaat penelitian, apa hipotesis dan sebagainya, apa ya sistematik apanya, kerangka konseptual dan sebagainya. Itu hal-hal yang sifatnya teknis. Tapi secara mendasar, konsep dari pendahuluan itu adalah mengandung 3 hal tadi. Yang pertama yang harus saudara sampaikan adalah apa sebenarnya gap dari pendahuluan yang masalah yang saudara buat tadi. Artinya dari latar belakang tadi saudara akan bertemu dengan gap. Nah, dari itu saudara ingin memberikan semacam strategi pemecahan masalah atau solusi. Nah, itulah yang kita sebut dengan novelty. Setelah itu, saudara bisa memberikan apa yang kita sebut dengan rumusan dari permasalahan. Jadi rumusan masalah itu boleh dikatakan semacam hipotesis, ya, kira-kira apa yang akan bisa memecahkan masalah yang saudara buat itu. Mungkin inilah bagian pertama dari pendahuluan yang ingin saya sampaikan. Baik, saudara-saudara sekalian, tidak ada sebuah karya yang luar biasa ya yang bisa saudara lahirkan tanpa sebuah kebaruan. Makanya dalam kebaruan kita inilah yang kita tuntut, bagaimana kita memiliki ide-ide yang luar biasa, ide-ide yang sederhana tetapi baru, orisinil, sehingga kita bisa melahirkan karya-karya ilmiah yang membuat kita menjadi berkontribusi buat ilmu pengetahuan dan alam semesta. Mungkin demikian saja. Terakhir kali saya mengucapkan semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua, bagi saya, bagi saudara-saudara. Jika ada kendala di kemudian hari, saudara bisa berkonsultasi dengan saya melalui channel YouTube saya ini. Kemudian saya juga minta, kalau tidak berkeberatan, silakan subscribe channel ini agar saya bisa membuat channel-channel dan konten-konten yang terkait dengan bagaimana membuat riset yang lebih baik, bagaimana membuat karya ilmiah yang lebih baik. Pada segmen berikutnya nanti saya akan membuatkan bagaimana cara membuat latar belakang, membuat metode penelitian, metodologi riset, kemudian sampai pada bagian penutup. Mungkin demikian saja. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.